Shalom teman-teman. eh Terima kasih dan senang sekali saya boleh dikasih kesempatan buat sharing firman Tuhan. eh Apa ya, pertama-tama kenalan dulu kali ya. Kenalan biar akrab, karena kata orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Rulan. Saya sudah berkeluarga pastinya, anak dua dan istri satu selama-lamanya. Terus apalagi ya? Saya sedang melanjutkan kuliah S2 saya, untuk melanjutkan. Kemarin S1 saya sudah selesai. Saya melanjutkan studi saya di program pendidikan agama Kristen. Jadi doakan supaya semua lancar dan ya termasuk uangnya juga lancar. Oke teman-teman, kira-kira itu aja ke perkenalannya, karena nggak penting tentang saya, tapi tentang apa yang saya mau bagikan ini yang jauh lebih penting. Oke, saya dikasih tema tentang kepribadian yang takut akan Tuhan. Ketika saya terima ini, saya berpikir, Tuhan, apa yang saya mau bagikan ya tentang kepribadian yang takut akan Tuhan. Lalu saya diingatkan tentang cerita Daniel. Nah, teman-teman pasti pasti eh, sudah tahu lah ya tentang Daniel. Dari kita zaman sekolah minggu pasti diceritain tentang Daniel yang dimasuk ke gua singa. Nah, saya akan sedikit share tentang kisah ini, karena saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan ingin share melalui saya kepada teman-teman sekalian. Jadi eh, kita pembacaan kita itu dari Daniel 6 pasal 6 ayat 1 sampai ayat 29, tapi karena terlalu panjang, jadi gini, saya coba cerita sedikit tentang kisah ini. Kisah ini tentang Daniel yang dimasukin ke gua singa. Kenapa sampai Daniel dimasukin ke gua singa? Karena eh, waktu itu ada apa ya? Sedikit eh apa ya istilahnya, saya lupa. eh Dijebak lah, istilah itu. Daniel, beberapa oknum di kerajaan tersebut mencoba untuk menjebak Daniel. Mereka membuat siasat bahwa kita bisa baca di Daniel 6 eh, ayat 8 atau ayat 9 lah. Daniel 6 ayat 9. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali, gitu. Dan eh, di ayat sebelumnya, di ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi mereka punya rencana untuk menjebak Daniel, yaitu mereka memaksa tanda kutip raja untuk membuat sebuah surat yang isinya adalah penetapan tentang larangan untuk tidak boleh menyampaikan permohonan kepada dewa selain kepada sang raja, pada Tuhan. Kenapa demikian? Karena di ayat 11-nya kita baca, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kata terakhirnya seperti yang biasa dilakukannya. Berarti di sini Daniel sudah setiap
hari dia lakukan itu, 3 kali sehari ia berdoa dan memuji Tuhan. Nah, peraturan ini dibuat karena mereka tahu Daniel selama sehari itu 3 kali berdoa dan memuji Tuhan. Dan akhirnya mereka bersiasat untuk memaksa raja membuat peraturan ini supaya Daniel melanggarnya. Dan apa yang terjadi? Daniel di mata mereka melanggar ketetapan raja karena Daniel tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Di tengah ketetapan yang ditetapkan oleh raja, Daniel tetap berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Akibat itu Daniel dilempar ke gua singa. Karena secara ketetapan Daniel melanggar perintah. Tapi gini, bicara balik ke tema yang dikasih ke saya, kepribadian yang takut akan Tuhan. Di sini sebelum kita bicara tentang apa itu takut, bagaimana bentuk rasa takut, kita mesti paham dulu pengertian tentang apa takut akan Tuhan yang sebenarnya. Nah, kalau di dalam kita sebagai orang Kristen, takut itu bukan bicara tentang kita takut karena kita bersalah, kita takut karena kita takut dihukum, kita takut karena kita buat kejahatan. Bukan soal takut itu di dalam kita takut akan Tuhan tuh bukan takut yang seperti itu, tapi intinya takut akan Tuhan tuh bicara tentang bagaimana kita menjaga perasaannya Tuhan, perasaannya Allah Bapa. Karena Allah yang kita sembah adalah pribadi yang mempunyai perasaan. Contohnya begini teman-teman. Ketika kita mencintai seseorang, pasti kita akan sebisa mungkin menjaga perasaan orang yang kita cintai. Tutur bahasanya kita jaga, sikapnya kita jaga, supaya sedemikian rupa kita nggak mau nyakitin orang yang kita cintai pastinya. Nah, teman-teman kalau yang lagi pacaran nih, ngertilah nih saya ngomong apa gitu. Nah, yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki adalah bicara tentang takut yang demikian, takut yang nggak mau, takut yang nggak mau nyakitin hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan. Bukan takut karena takut dihukum, takut karena bersalah kita melakukan kejahatan, bukan. Bicara takut di sini takut bagaimana kita nggak mau menyakiti perasaannya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan yang benar? Ya, kita belajar dari Daniel tadi. Apa yang Daniel lakukan? Kenapa sampai Daniel tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu 3 kali sehari dia berdoa dan memuji. Di tengah situasi raja dengan dorongan orang-orang tadi, orang-orang yang jahat tadi, membuat ketetapan bahwa tidak boleh menyampaikan permohonan atau doa selain kepada dia, kepada Tuhan, kepada raja tadi. Tapi Daniel tetap. Nah, bagaimana Daniel tetap melakukan itu? Tadi, karena ada hubungan pribadi yang dibangun sama Daniel setiap waktu. Alkitab mencatat tadi 3 kali sehari. Nggak tahu deh, 3 kali seharinya itu kapan waktunya? Nggak terlalu terperinci dicatat, tapi di Alkitab catat 3 kali sehari. Daniel naik ke tingkap-tingkap rumahnya, di atas rumahnya bahasa sederhananya, dan dia berdoa memuji Tuhan. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita membangun hubungan pribadi kita sama Tuhan? Kita takut akan Tuhan itu bukan
bukan bukan sesuatu yang supranatural langsung kita berdoa kita langsung takut sama Tuhan. Enggak, takut sama Tuhan itu harus dilatih, harus melalui proses. Nah, bagaimana kita bisa takut sama Tuhan kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, bagaimana Daniel bisa takut sama Tuhan? Dia lebih takut sama Tuhan daripada dia takut sama raja. Dia tadi, karena dia membangun hubungan pribadinya sama Tuhan. Setiap waktu, setiap detik. Jadi saya ulangi lagi bahwa takut takut akan Tuhan di sini bukan di dalam kekristenan itu bukan bicara tentang takut karena takut dihukum, takut karena kita berbuat kejahatan takut dihukum atau takut-takut yang pada umumnya, tapi dalam kekristenan, dalam Kristen, takut akan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Ingat, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang mempunyai perasaan. Dia bahkan Alkitab ada mencatat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Dia punya perasaan, dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa senang, dia bisa merasa marah. Nah, bagaimana kita adalah anak-anak Tuhan yang katanya Kristen dan katanya mengasihi Tuhan? Coba coba sejenak, eh, kita kita renungin sejenak. Teman-teman mungkin boleh tutup mata, teman-teman. Coba pikirkan, apakah kita sudah menjaga perasaannya Tuhan? Apakah perkataan kita yang kita ucapkan sehari-hari adalah perkataan yang menjaga perasaan Tuhan, ataukah perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang isinya hewan-hewan, isinya kotor-kotor, isinya yang segala macam? Apakah mata kita yang kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari, kita gunakan untuk kebaikan, melihat hal-hal yang baik, atau malah menonton hal-hal yang tidak baik, atau melihat hal yang tidak baik? Atau telinga kita yang Tuhan kasih dengan sempurna, kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya menyakiti Tuhan? Dan ataukah mulut lidah kita pakai untuk ngebully teman-teman kita, untuk ngebully guru kita, untuk ngebully siapapun yang bisa kita bully, dan lidah kita, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tadi saya bilang kotor, najis. Hal sederhana teman-teman, hal sederhana. Mungkin ya kalau teman-teman lagi sedang tutup mata saat ini, sedang merenung, coba pikirkan baik-baik, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjaga perasaan Tuhan? Bagaimana kita jadi pribadi yang takut akan Tuhan? Tadi balik, bagaimana kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan, bagaimana jam doa pribadi kita, bagaimana waktu baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun teman-teman berada. Apalagi sekarang zaman udah canggih teman-teman, nggak perlu teman-teman bawa bawa Alkitab yang begini-begini. Di handphone teman-teman ada Alkitab, jadi setiap waktu teman-teman tinggal bisa buka Alkitab teman-teman baca. Jadi itu kembali ke teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman eh, meresponi ini semua. Ingat sekali lagi teman-teman, kita takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi kita takut sama Tuhan karena kita tidak mau menyakiti perasaannya dia. Dia yang sangat baik, dia yang terlalu baik buat kita. Bahkan dia mau mati buat kita. Lalu apa balasan kita buat dia? Kalau ada seseorang yang mau mati buat teman-teman, ada seseorang yang sangat mencintai teman-teman, kira-kira respon teman-teman apa? Pasti akan membalas cintanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa membalas cintanya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup takut akan Tuhan? Dimulai dari sederhana, berhenti berkata kotor, berhenti melihat-melihat yang tidak baik, stop nyontek, percaya sama diri kalian, berapapun nilai yang kalian peroleh, tapi hasil dari kalian yang penting tidak nyontek. Yang masih ngerokok, stop ngerokok. Kalau lagi nyoba-nyoba narkoba, stop narkoba, dan lain-lain sebagainya. Ini kita renungin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa
menegur kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Jangan pernah merasa diri kalian rendah karena kalian muda. Tapi kalian bisa kok jadi teladan kalau kalian mau. Semua balik ke diri teman-teman. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan mulailah dari sekarang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.